Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurida Andriani dengan NIM 240401 dan 112 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai quality control dan treatment planning system pada pesawat Cobalt 60. Untuk tujuannya itu yang pertama, mengenal dan mempelajari tentang quality control pesawat Cobalt 60. Yang kedua, mengetahui dan memahami tahapan dalam treatment planning system atau TPS. Kemudian lokasi praktikumnya yaitu di RSUD Dr. Adiatma, MPH Tugurejo, Jawa Tengah. Untuk alat bahan yang digunakan itu ada pesawat Cobalt 60, kemudian software TPS dan surveimeter. Dasar teori yang dipakai pada praktikum ini adalah yang pertama yaitu radioterapi. Radioterapi adalah salah satu pemanfaatan radiasi dalam bidang medis yang merupakan teknik pengobatan penyakit seperti kanker dan tumor dengan menggunakan sinar penion. Kemudian yang kedua yaitu sinar X. Sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, cahaya tampak atau visible light, dan sinar ultraviolet, tetapi dengan panjang gelombang yang sangat pendek yaitu hanya 1/10.000 panjang gelombang cahaya yang kelihatan. Kemudian dasar teori yang ketiga yaitu quality control. Quality control atau QC atau kontrol mutu adalah suatu tindakan pengukuran yang rutin dilakukan untuk memonitor performa visual dan uji kinerja dari peralatan sehingga kualitas outputnya dapat dijamin. Salah satu rangkaian QC yaitu kalibrasi atau pengukuran. Kalibrasi meliputi kalibrasi harian atau daily calibration, kalibrasi mingguan, weekly calibration, dan kalibrasi bulanan, monthly calibration. Dan yang keempat yaitu pesawat Cobalt 60. Pesawat CO60 menggunakan sumber radiasi bahan radioaktif Cobalt 60 yang menghasilkan sinar gamma. Sinar gamma adalah istilah untuk radiasi elektromagnetik energi tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Kemudian yang kelima yaitu Treatment Planning System atau TPS. Treatment Planning System mengacu pada program komputerisasi yang memungkinkan dokter atau fisikawan medis membuat rencana perawatan virtual untuk pasien mereka. Metodologi yang digunakan yaitu metode praktikum yang dilakukan yaitu dengan penyampaian materi mengenai quality control atau QC dan treatment planning system atau TPS pesawat Cobalt 60 di RSUD Dr. Adiatma, MPH Tugurejo. Ya, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu quality control pada pesawat Cobalt 60. Untuk yang pertama itu daily test. Daily test atau pengecekan harian pada Cobalt 60 ini dilakukan karena adanya ketidakstabilan berkas terhadap waktu. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat ketepatan dan ketelitian dosis yang diberikan pada pasien sangat mempengaruhi efektivitas pengobatan atau perlakuan terapi. Kemudian ini tabel yang di sampingnya ini adalah tabel parameter pada uji daily test. Kedua yaitu weekly test atau pengecekan mingguan. Pada pesawat Cobalt 60 dilakukan pengecekan mingguan dikarenakan Cobalt memakai bahan radioaktif yang memancarkan sinar gamma untuk terapi penyembuhannya. Cobalt 60 memerlukan pengecekan mingguan untuk mengetahui atau melihat posisi dari sumber radioaktif tersebut. Pengecekan berkala atau mingguan ini untuk melihat apakah sumber radioaktif masih dalam posisi yang tepat. Untuk mengetahui pula apakah sumber radioaktifnya masih ada atau sudah habis. Jika posisi sumber bergeser, maka pesawat teleterapi ini tidak dapat digunakan untuk terapi karena dapat membahayakan pasien. Untuk item yang diuji, yang ketiga yaitu monitest atau pengecekan bulanan. Kontrol kualitas bulanan dilakukan pada parameter-parameter yang mengalami perubahan-perubahan secara minor atau kecil, karena kemungkinan perubahan parameter-parameter tersebut sangat kecil dalam waktu 1 bulan. Kontrol kualitas bulanan ditujukan untuk parameter-parameter yang mempunyai dampak kecil terhadap pasien. Sebagai contoh, indikator jarak meja pasien, baik pada posisi lateral, longitudinal, pengaturan ketinggian ataupun rotasi, pos lapangan cahaya penyinaran, dan lain-lain. Berikut adalah parameter-parameter yang diujikan pada monitest. Di antaranya ada dosimeter, mechanical checks, safety interlock, dan batch interlock. Kemudian yang kedua yaitu treatment planning system atau TPS. Di sini alur treatment planning system diantaranya yang pertama yaitu pasien datang dan melakukan proses administrasi. Kemudian yang kedua bertemu dengan dokter onkologi untuk melakukan diagnosis. Dokter kemudian mengevaluasi kondisi pasien dan menetapkan dosis radiasi yang sesuai. Kemudian yang ketiga, dokter membuat surat perintah kepada radiografer untuk CT panning dan menentukan area batas yang perlu di-scan oleh radiografer menggunakan CT simulator. Kemudian yang keempat, gambar CT panning yang dihasilkan dikirimkan ke komputer contouring untuk menggambar kontur yang akurat.
Dan tahapan yang kelima yaitu dokter akan menentukan target radiasi diantaranya gross tumor volume atau GTV, clinical target volume atau CTV, dan planning target volume atau PTV. GTV adalah area atau indikasi tumor atau benjolan, CTV mencakup daerah yang dimungkinkan terdapat penyebaran sel kanker, dan PTV mencakup GTV dan CTV ditambah margin keselamatan. Margin organ statis yaitu 2 mm dan margin organ bergerak yaitu 5-7 mm. Kemudian tahapan yang keenam yaitu perencanaan mencakup penentuan total dosis yang akan diberikan dan vaksinasi yang digunakan, serta penentukan teknik perencanaan yang tepat seperti 2D, 3D, atau MRT. Pada tahap ini, titik referensi atau titik origin yang ditandai oleh laser sagittal dan koronal dipasang pada tubuh pasien untuk mengunci referensi sebelum data dikirim ke komputer perencanaan. Kemudian kesimpulan dari praktikum ini yaitu quality control pada pesawat Kuba 60 adalah salah satunya yaitu kalibrasi yang meliputi kalibrasi harian atau daily test, mingguan atau weekly test, dan bulanan atau monthly test. Dan tahapan TPS dimulai dengan pasien melakukan administrasi, dokter melakukan diagnosis dan menetapkan dosis radiasi yang tepat, lalu membuat surat perintah untuk CT planning dan penentuan area batas yang disiapkan radiografer. Gambar CT planning digunakan untuk contouring dan menentukan GTV, CTV, dan PTV. Perencanaan mencakup penentuan total dosis dan vaksinasi serta teknik yang tepat seperti 2D, 3D, atau MRT. Titik origin dipasang untuk referensi sebelum data dikirim ke komputer perencanaan. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.